applicable ya. Ini ada contoh, saya ambil dari beberapa publikasi ya, pengalaman hidup pasien diabetes mellitus ya. Ini sebuah studi fenomenologi ya. Jadi menceritakan tentang pengalaman bagaimana dia hidup dengan DM-nya ya. Nah, artikelnya Anda kuasai tadi kan. Tadi kan pertama mencari artikel ya, setelah itu Anda baca sampai habis mulai A sampai Z. Toolnya dinilai dengan tool yang ada. Apakah metode penelitian konsisten dengan pertanyaan? Penelitian, Anda harus mencari pertanyaan penelitiannya. Anda harus mencari desainnya di metode. Ya. Cocok murane metode ini gitu ya. Konsisten enggak? Pertanyaan penelitiannya ini misalnya. Ada pertanyaan penelitian misalnya, nah kalau kuantitatif kan akan merasakan itu. Nah, memang ini butuh jam terbang ya. Anda belajar nggak apa-apa nanti semampunya. Kita nanti goal akhirnya Anda akan praktis mencoba menilai satu artikel ya. Setiap individu harus belajar. Ya, apakah metode penelitian konsisten dengan pertanyaan penelitian? Di sini menjelaskan studi menggunakan fenomenologi sesuai dengan tujuan mengeksplorasi pengalaman pasien. Ya, apakah metode pengumpulan data sesuai dengan metodologi penelitian? Metodenya pengumpulan data atau metode penelitiannya kualitatif atau misal eksperimen gitu ya. Atau apa? Kalau ini kan jelas kualitatif ya ini. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam sesuai dengan pendekatan fenomenologi. Tadi kan bisa wawancara boleh, observasi boleh kan ya. Terus dokumen kan juga boleh. Ya kan? Apakah data dianalisis dengan cara yang sesuai? Anda akan bisa nanti menjelaskan secara di saat Anda penugasan ya secara lebih detail ya. Jangan garis besar saja. Kalau ini karena menilai ya untuk proses adopsi ya. Ini kadang-kadang dinilai secara cepat ya, simpel aja. Anda lebih bagus kalau lebih detail lagi. Apakah data dianalisis dengan cara yang sesuai? Analisis menggunakan interpretatif phenomenological analysis yang sesuai. Nah, sebetulnya melakukan penilaian kritis ini memang Anda harus sudah selesai ya dengan metode penelitian mata kuliah itu. Ya, harus selesai. Ini sudah selesai belum? Sudah diajarkan? Halo? Halo? Pripun Ibu? Sudah diajarkan belum untuk metode penelitian? Mulai berjalan mungkin? Ya. Metode kan belum Ibu. Oh, belum. Ya. Nah, ini kalau namanya menilai kan kita harus menguasai itu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini karena namanya kurikulum itu begitu itu kadang-kadang. Ya kan? Ini kan harus menguasai desain Anda. Ya kan? Bagaimana kita bisa menilai bahwa sampelnya ini pas, cocok? Kalau kita belum diajarkan bagaimana sampel yang cocok untuk kuantitatif, kualitatif kan begitu. Tapi tidak apa-apa nanti belajar aja. Mm-mm. Yang prinsip diketahui di sini berarti sebetulnya penilaian parsial itu kalau di semester ini, kalau di tingkat 3, kebetulan tingkat 3 yang nanti malam itu kan sudah tingkat 3 ya. Mungkin matchnya sudah masuk dia. Sehingga dia akan melakukan lebih mudah critical appraiser daripada tingkat 2. Tingkat 2 belum diajar. Jadi tidak salah, Bu Wiwin pun akan berpikir seperti itu. Ya, jadi manfaat dari critical appraiser ini sekedar memberitahu mahasiswa bahwa untuk mengadopsi sesuatu yang akan kita implementasikan di lahan praktek harus melalui sebuah penilaian hasil riset yang nantinya bisa kita adopsi. Enggak begitu saja kita adopsi, ada SOP baru, ya digunakan. Enggak bisa seperti itu. Jadi harus dilihat publikasinya,
dilakukan secara benar enggak hasil riset-risetnya ya, gitu ya. Baru kita diskusikan dengan expert, kita lakukan riset ulang, dan akhirnya kita adopsi ya, dan hasilnya kita diseminasikan. Kan seperti itu. Harus sejauh itu, tapi tidak apa-apa ya. Karena semester ini kan ya, Anda tahu bahwa ini adalah bagian dari sebuah EBN. Itu berpikirnya. Nanti tetap saya coba Anda tetap mengambil ini karena saya harus melatih Anda apapun itu. Apakah metode pengumpulan data sesuai metode? Apakah data dianalisis dengan cara yang sesuai? Apakah ada representasi yang cukup dari peserta dan setting? Apakah hubungan antara peneliti dan partisipan dipertimbangkan? Ini hubungan peneliti dengan partisipan dipertimbangkan itu kita akan tidak jelas. Jadi makanya yang di sini dijawab unclear, ya tidak jelas. Tidak jelaskan secara rinci bagaimana posisi peneliti. Kadang antara guru dan murid, semisal begitu. Peneliti apa? Ya hati-hati, karena berisiko enggak, ya kan? Nanti muridnya nggak jujur jawab karena ada rasa takut, sungkan dan lain sebagainya. Akhirnya risetnya tidak objektif. Tapi dilihat, riset itu tidak harus begitu kan? Dilihat dulu. Tidak bah murid dan guru terus nggak boleh. Kalau memang itu sangat dibutuhkan ya harus. Makanya di situ guru pasti akan menjelaskan bagaimana metode pengumpulan datanya dan bagaimana memilih partisipannya. Harus menjelaskan di situ. Kalau itu sudah jelas berarti tidak unclear lagi, tapi yes. Kan? Apakah ada pertimbangan etis dalam penelitian? Penelitian dapat persetujuan etik. Kebetulan kita kan di Poltekkes Malang itu ada toh artikel clearance-nya. Anda nanti kalau meneliti pasti di situ ya izin etiknya. Di beberapa rumah sakit itu saat ini penelitian itu walaupun penelitian sosial tidak ada hubungan dengan manusia, semua menggunakan izin etik ya. Karena memang izin etik itu jangan sampailah nanti di belakang kalau sudah selesai terus baru geger gitu ya. Kadang-kadang nggak mau diambil datanya rumah sakit. Pernah ini kejadiannya mahasiswa sudah lolos etik tetapi ada perawat yang kebetulan posisi ada di puncak ya, tidak boleh mengambil data padahal sudah lolos etik di rumah sakit itu. Ini sangat merugikan mahasiswa. Ya, ini bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Apakah ada pertimbangan sudah apakah data mendukung interpretasi yang diajukan? Ya kan? Anda punya interpretasi bla bla bla. Misalnya interpretasinya karena kualitatif, ada topik-topik atau tema-tema tentang ini. Kita telusur di sitasinya. Siapa yang mengungkapkan eh, apa yang ada di topik itu? Kan biasanya ada yang mengungkapkan responden partisipan pertama bisa menjelaskan tentang bla 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 gitu ya. Terus Anda mensitasi sesuai dengan ya partisipan satu mereka mengungkapkan bla 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 gitu. Nah, apakah data mendukung? Cocok enggak sing diungkap nih karo sing disimpul nih temanya? Lain meleset. Berarti ya enggak bisa. Ini tidak jelas, ini nggak ada yang menjelaskan tentang tema ini. Gitu. Anda boleh menyampaikan. Apakah ada kejelasan dalam interpretasi hasil? Apakah kesimpulan yang ditarik mengalir dari atas? Tidak bisa langsung ambil tengah, nanti nggak komprehensif. Kesimpulan konsisten dengan data, ya. Apakah penelitian ini memiliki implikasi bagi praktik? Ini berapa contoh ada begitu. Tapi di sini ini ada beda sebentar. Ini kenapa ini kok macet? Wah, ini komputer saya marah ini. Ya, contoh-contoh di sini banyak. Kesimpulan dari situ tadi dia punya kekuatan metodologi sesuai, data valid, dengan kutipan langsung, etika diperhatikan. Ya, kebetulan Anda lihat di situ, kalau kualitatif kan ada kutipan langsung. Tadi, sesuai enggak apa yang disampaikan dengan partisipan ya, dengan interpretasi yang Anda buat. Nah, ini biasanya melihat dari kutipannya kan. Ini saya tangkap, Anda sebetulnya berat di sini.
Ini memang harus diajar tentang metode penelitian kuanti dan kuali. Kalau metode penelitian belum diajarkan sudah menilai tentang ini, sekali lagi ini nggak apa-apa ya. Kelemahan tidak ada refleksivitas peneliti, kurang eksplorasi hubungan peneliti partisipan. Nah, ini ya. Mungkin kurang eksplorasi seandainya saya menjadi peneliti terus saya meneliti hubungan saya dengan HIV ya, ODA itu. Saya sering meneliti ODA kan ya. Hubungan peneliti dengan partisipan. Walaupun saya jauh ya, bukan apa-apanya ODA tapi saya bisa dekat. Itu saya sampaikan, saya bercerita. Itu refleksivitas ya. Tingkat kepercayaan, credibility, ya, kredibilitasnya tinggi meskipun ada keterbatasan. Rekomendasi artikel layak dijadikan sumber eviden, ya, sumber bukti, sumber yang nantinya bisa kita adopsi untuk praktik di layanan kita, ya, berdasarkan pengalaman pasien. Seperti itu. Di komponen 10 ini. Jadi komponen 10 yang betul ini ya, apakah kesimpulan yang ditarik sesuai dengan analisis atau interpretasi data. Saya berpikir reflektif dalam apresial tadi ya, kan banyak kata-kata reflektif. Dalam apresial riset itu bukan hanya menilai apakah penelitian itu kuat atau lemah, tetapi juga merenungkan. Nah, tadi merenungkan tadi. Kalau saya dengan ODA, orang HIV, itu sulit. Saya orang pendidikan HIV masyarakat yang kena HIV. Mereka punya stigma, mereka tidak akan mau dekat dengan orang lain. Tapi kalau bisa trust terbangun, kita ceritakan reflektifnya. Ya, juga merenungkan apa makna temuan penelitian untuk praktik saya, apa yang bisa saya terapkan, apa yang perlu saya kritisi, dan apa yang masih terbatas. Ini salah satu reflektif, ya, seperti itu. Ya, ya dari sini ini sudah cukup materinya, ini masih 2:30. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Saya ngoceh ora Bu Wiwin tok ya, satu arah kan ya. Kok satu arah Izin kan? bertanya, Ibu. Piye? Terkait penugasan seminar akhir. Piye? Seminar akhir. Saya sudah bertanya kepada Ibu Hurun selaku PJMK dan beliau berkata untuk penugasan sesuai oleh dosen masing-masing. Jadi untuk kelompok dosen pembimbing bersama Ibu, yaitu kelompok 3 dan 4 dengan materi making critical decision dan appraising evidence literature review dalam bentuk apa nggih Ibu penugasan akhirnya? Nanti saya lihatnya dulu ya. Literatur review kan ya itu. Ini saya kan critical appraisal yang berupa riset kualitatif, gitu kan ya. Ini yang di pertemuan berikutnya apa lagi? Sebentar Ibu. Ah, ah, ingat. Ke-13 making critical decision. Seminar akhir kelompok 4. 3 dan 4. Tentang making decision making Making maksudnya. clinical decision. Oh, making critical decision. Itu saya lihat di seminar-seminar kayak literatur itu secara teori yang ngajarkan bukan saya tuh ya. Okay. Ya, orang lain kan ya. Ya enggak masalah, Anda ditugasi. Berarti gitu. Tadinya Sesuai pembimbing. sesuai pembimbing. Berarti yang menugasi pembimbing gitu maksudnya. Okay. Oh, gitu. Ya nanti saya lihat dulu ya di silabusnya ya biar jelas nih. Ini kurang jelas. Bertanya
tanya Ya kembali. dulu kalau tua itu ada tugas-tugas enggak. Seandainya penilaian secara blog ya. Recording in progress. Terkait tanda tangan Mm-mm. jurnal Ibu. Apakah Ibu ada kesempatan untuk ke kampus utama atau kami PJ Tanda ke kampus tangannya Blitar? saya mm, mm, ke Malang ya tugas saya. Kalau yang lain mempersulit Anda lah. Yang mudah bagaimana kalau Buin sana nanti saya tapi kalau sudah mendekati harus pengumpulan jurnal gitu ya, saya akan memberikan instruksi yang mudah. Ya. Selama saya masih bisa misalnya ke sana, nanti akan saya tanda tangani, saya upayakan. Kalau Terkait praktikum hari ini Ibu, hmm, bagaimana? ya praktiknya kalau sudah begini ini praktiknya adalah praktik menilai. Jadi Anda hari ini belajar mencari literatur. Ini saya buka ya. Ini sudah nutup ini keluarnya ke surat. Saya stop share dulu. Saya akan bantu Anda untuk mencari artikel kualitatif. Nah, ini praktik ini. Praktiknya nanti di rumah saja, ya. Bisa cari di Google Scholar saja, yang sederhana. Google Scholar. Tik. Ini Google Scholar ya? Belum ini, sorry. Belum saya ini. Ini sudah praktik. Ini saya anggap praktik ya begini nih. Praktiknya nanti di rumah. Mana tadi? Google Scholar. Materi nanti saya sampaikan. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya. Saya tadi kan ngetik Google Scholar ini ya. Nggih, Ibu. Sudah diajarkan kan untuk menelusur, men-search ya dah, artikel-artikel. Kita Google Scholar juga bisa kan penelitian kualitatif mencari gitu. Misalnya apa? Pengalaman pasien. Kalau saya ada in English itu bagus loh ya. Jangan bahasa Inggris loh. Pengalaman pasien. Gini, cari artikel 2 kualitatif, tapi yang dilakukan penilaian misalnya 2 itu cari yang tidak bereputasi ya, tapi Anda kesulitan enggak bereputasi cari pengalaman pasien misalnya tentang HIV nggak harus ditulis lengkap kan ya pengalaman HIV Anda cari bisa kan pengalaman pasien pertama kali terdiagnosa HIV ini studi fenomenologi dalam perspektif ya kan ini kan bisa di-download gini nih PDF gini nih ya sudah ini kalau bisa jangan cari yang lama ya cari yang 5 tahun lah ya. Pengalaman pasien ODA dalam adaptasi fisiologis yang bisa kita download. Yang tidak bisa kita download, Anda bisa, ini saya nggak ngajari jelek tapi ya, bisa ini di Skyhub, Skyhub apa ya, Skyhub ya, Skyhub. Nah ini ya, jadi Anda bisa masukkan URL, jadi saya biasanya doi. Jadi artikel yang harus bayar itu bisa kita ambil asalkan tidak disalahgunakan di luar negeri ini masuk kriminal ya tapi kalau itu tidak kita salah gunakan karena ini digunakan khalayak ramai kan tidak masalah untuk proses pembelajaran ya di luar ini masuk kriminal karena jeboli artikel-artikel baru yang dijual itu kita publikasi kalau Q1 itu sampai dengan 30-40 juta ya oleh karena itu kadang-kadang artikelnya biasanya kebanyakan in English ya maka dari itu saya katakan cari yang satu in English satunya dalam bahasa Indonesia kan Anda terjemahkan juga bisa
Jadi setiap individu silahkan download artikel. Ini tadi sudah diklik ya. Saya kirim ya ini ya. Ctrl C di Mbak siapa? Artikelnya bisa diambil dari sana. Ada Ibu. Kalau oh ya, PJBN tadi ya. Ini aja. Control V. Ambil artikel yang tidak bisa di-download, yang beli biasanya. Lakukan 2-3 kali kalau gagal. Kalau gagal terus ya geser ya. Yang tidak bisa di-download. Nggak ngajari jelek ya. Tapi harus dimanfaatkan, ada fasilitas. Artikel-artikel itu banyak yang ini berbayar masalahnya. Nah, tadi Skyhub, tadi mana ya artikel? Kualitatif bisa. Anda juga bisa ngambil di PubMed. PubMed.com kayaknya. Nah, ini ini laptop saya itu agak ada masalah kalau setiap masuk PubMed mesti error. Izin konfirmasi Ibu, sudah Ya. diajarkan oleh Ibu Hurun. Lah, karena sudah diajarkan oleh Ibu Untuk Guru, PubMed-nya sudah diajarkan Ibu Hurun. PubMed saja. Yang lain sama saja sebetulnya, ya. Mau PubMed, mau cari di Science Direct juga, ya. Science Direct. Ini juga bisa. Ya. Science Direct. Ini juga publikasi artikel yang bereputasi. Tinggal kita cari. Ctrl C. Kalau PubMed, kalau yang menggunakan Boolean itu kan di PubMed, ya kan? Nah, ini juga bisa untuk searching. Nah, bisa juga Google Scholar juga bisa kan? Nah, kita juga bisa cari di sana. Nah, intinya cari 2 artikel yang kualitatif. Lakukan penilaian tadi ya, appraisal. Itu sudah praktik itu. Itu. Ada yang ditanyakan? Sudah saya kirim langsung ke WA. Izin bertanya Ibu. Untuk artikel yang dicari internasional atau nasional Ibu? Kalau saya sih satu nasional, satu internasional. Itu ya. Untuk jumlah Kualitatif, artikelnya harus kualitatif karena temanya dulu bisa detik petuk paling sampean. Untuk topiknya bagaimana Ibu? Sembarang, kan yang penting kualitatif. Kan setelah itu melakukan penilaian kan. Wis saisone wis gak apa-apa. Karena memang Anda belum diajarkan metode penelitian, itu berat sebetulnya melakukan critical appraiser, ya kan? Logikanya. Tapi ben ngerasa nih gitu loh maksud saya. Anda sudah melakukan searching, mencari, itu sudah tugas bagus dilakukan. Lebih-lebih kalau mau belajar. Tuh, ya nanti materinya saya share ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Kecuali ada pertanyaan. Ini adalah praktiknya ya. P-nya. Kok mati suaramu, Dok? Ibu. Putus-putus ya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan siang kali ini. Pengumpulannya bentuk apa nih? Halo, halo. Iya, PDF atau Word sembarang.
minggu lah maksimal gitu ya. Aduh, 1 minggu ya. Iya, heeh. Ya, 1 minggu. Dikumpulkan di Google Drive, jadikan satu. Tapi maksudnya jadi satu ya kelas A sendiri, kelas B sendiri gitu ya. Mulai dari siji kabeh buing aku menilai. Ya, kelas A, B, DW, C, DW. Ini kebetulan yang B yang belum ketemu ya. Nanti saya kontrak dengan kelas B. Sudah ada lagi? Terima kasih ya Mas Andi ya, Anda telah klarifikasi. Ya, kita harus berkomunikasi, jangan malu ya. Santai saja. Kalau sudah ada lagi enggak? Kita tutup kegiatan siang ini. Kita akan kontrak kembali. Kalau kita ingin bertemu, saya akan lihat dulu silabusnya dan akan melakukan komunikasi langsung dengan Mbak Alda ataupun Mas Andi. Ini karena kebetulan yang terbuka di sini. Kalau ada sesuatu silahkan dikomunikasikan melalui SMS. Ya, kalau saya ada waktu bisa luring ke sana. Kebetulan ini masih sibuk. Ya, saya kira itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Chin live ya.